Ada yang pernah ini ngeliat? Pernah? Oke, ini namanya OPA. Bukan opa-opa Korea ya. Oropharyngeal airway. Ya. OPA ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk membuka jalan nafas yang dimasuki melalui mulut. Ukurannya beda-beda. Nih, nanti sesuaikan dengan ukuran pasien. Cara ngukurnya gimana, Bu? Cara ngukurnya nanti dilihat dari ujung bibir sampai ujung telinga kayak gini. Nih, kayak gini ya, ujung bibir sampai ujung telinga ke sini. Ya. Kalau misalnya bayi ya berarti kita sesuaikan, cari OPA yang kecil. Atau nanti kalau di rumah sakit. Kalau di rumah sakit itu perawat bilangnya bukan OPA, mayo. Neng, Kang, ambilin mayo misalnya ya. Jadi dia dibilangnya mayo. Ya. Oropharyngeal airway. Cara masukinnya gimana? Nah, ini biasanya digunakan untuk pasien-pasien dengan kondisi stridor atau stridornya akibat lidahnya jatuh ke belakang. Jadi si OPA ini fungsinya untuk menahan lidah biar nggak jatuh ke belakang. Kalau gargling gimana? Pakai alat? Pakai apa? Suction ya. Kalau misalnya dengan alat mah ya udah, kalau misalnya ada cairan berarti langsung suctioning. Tapi kalau ternyata oh dia stridor, ternyata ada lidahnya jatuh ke belakang, kita gunakannya OPA. Gitu ya. Pertama kita lihat oh lidahnya turun ke belakang, gitu ya, sehingga dia menghalangi jalan nafas. Oke, berarti intervensinya adalah pemasangan OPA. Gimana cara pasang OPA? Pertama kita ukur dulu OPA-nya. Kalau sudah, nanti tinggal dimasukin, kan posisinya kayak gini ya. Tapi ketika dimasukin posisinya jangan langsung kayak gini. Jangan langsung masuk kayak gini. Nah, ada yang tahu nggak kenapa alasannya? Posisi lidahnya. Betul sekali. Kalau kita masukinnya kayak gini, lidahnya malah makin turun ke dalam. Ya. Jadi posisinya gini dulu nih. Masukin dulu. Jadi nanti kan masuk mulut nih, lidahnya kita tahan dulu ke bawah gini. Nah, baru nanti udah tengah-tengah putar, masukin ya. Jadi masukin dulu. Hetil ya, hetil chin lift. Nih, kan lidah ditahan ya. Tahan dulu. Baru nanti kita putar. Nah, sampai batas mulut. Ya, terpasang si OPA-nya kayak gini. Nah, inget ya, kalau udah kayak gini kan kita harus fiksasi. Fiksasi ininya jangan ditutup, Adek, ya. Kalau ininya ditutup, pasien nggak bisa nafas. Ini kan ada celah ya, ada buat udara ya. Ini tuh yang akan membantu pasien bisa maksimal bernafas atau oksigen bisa masuk ke dalam ya. Fiksasinya gimana? Nah, ini kantongnya bukan kantong ini ya, ini jadi mau keluar. Fiksasinya gimana? Fiksasinya tinggal pakai Hipavik atau pakai plester. Nih. Tapi katanya Bu, plester mah sekarang udah jarang ya? Jarang. Kalau sekarang kita pakainya Hipavik ya. Kalau di rumah sakit ya. Plester itu hanya di beberapa rumah sakit yang memang biasanya masih di daerah gitu ya. Kalau mau pakai di rumah sakit pakainya yang warna putih Hipavik. Nah, pakainya yang kayak gitu. Caranya sama, nanti mau Hipavik atau plester, ini nanti dibentuknya kupu-kupu. Ke hidung? Oh, Jangan, bawahin. Nih, kalau misalnya takutnya lepas Bu, nggak pagel gitu ya, berarti nanti kita bikin 2 kali. Nah, jadi fiksasinya 2 arah, satu ke atas, satu ke bawah. Jangan ininya ya. Ya. Nah, kalau udah kayak gini, Bu, kalau misalnya udah terpasang OPA ternyata muncul suara gargling, gimana? Suction nih nggak apa-apa, suctionnya boleh masuk ke sini. Nah, suctionnya selain masuk ke sisi-sisi mulut di sini, boleh langsung ke sini masukin, ya, untuk membersihkan. Karena takutnya nanti selanjutnya itu dia nyangkut di saluran ini nih. Ya, makanya harus tetap dibersihin, dimasukin selang suction ini. Ya, itu untuk oropharyngeal airway. Paham untuk OPA ya? Paham. Jadi kalian kalau misalnya di rumah sakit udah nggak aneh ngelihat alat ini ya. Ini untuk membuka jalan nafas. Yang kedua, nih hampir sama ya. Kalau ini namanya NPA. NPA.
nasopharyngeal airway. Bedanya apa sama opa? Itu malah beda katanya. Masukinnya lewat hidung, naso ya. Nasopharyngeal. Kalau ini oropharyngeal ya. Kalau misalnya buat makan mah ada OGT sama NGT ya. Nah, kalau ini beda dengan opa. Kalau opa kan tadi tinggal diukur ya. Tinggal menyesuaikan aja masukin gitu kan ya. Kalau NPA ini digunakan biasanya kalau misalnya pasiennya kecelakaan nih. Ternyata si rahang bawahnya ini hancur. Jadi tidak memungkinkan kita pasang opa. Makanya biasanya dipasang NPA ya, lewat hidung aja deh. Karena kalau di mulut nggak mungkin pakai opa gitu ya. Terus yang kedua, kalau pasiennya sadar, itu kita sarankan menggunakan NPA. Kalau nggak sadar, pakai opa. Coba, udah belajar nyuro kan? Kira-kira apa alasannya opa lebih baik dipakai pada pasien yang tidak sadar? Kalau sadar mungkin ada refleks untuk nolak. Refleks gag. Pernah dengar refleks gag? Iya. Muntah Ya, gitu ya. Kalau pasiennya sadar kita pasang opa, maka nggak akan bisa terpasang opanya, pasti keluar lagi. Ya, makanya opa tidak disarankan untuk pasien dengan kondisi sadar. Ya, jadi kalau misalnya pasiennya sadar itu pakai NPA aja. Ya, cara mengukurnya sama. Kalau misalnya tadi opa dari ujung mulut ke telinga, kalau NPA dari hidung, ya pangkal hidung ini sampai ke telinga. Ya, ini juga sama. Nah, gini ya. Terus yang kedua, kita harus cek kepatenan jalan nafas antara lubang hidung kanan dan kiri. Dilihat ada nggak sih deviasi tulang hidungnya. Kan ada kelainan ya. Jadi bentuk tulangnya berbeda nih. Jadi lubang yang kanan misalnya lebih kecil gitu ya. Atau kita cek juga polipnya. Ya, takutnya ada polip sampai ke kepatenan jalan nafas. Misalnya yang kanan lebih paten, yang kiri lebih paten, yang kanan nggak paten. Berarti kita kira masuknya yang mana? Yang paten. Yang paten, yang nggak paten? Yang nggak paten. Yang paten, arti bener. Kalau nggak paten kan berarti kita harus curiga. Bisa jadi ada polip di situ kan? Atau misalnya ada penyempitan saluran nafas ya. Makanya carinya yang paten ya. Tuh kalian mah kalau ditanya didiemin langsung berubah. Enggak. Ya, betul. Yang paten. Kita carinya yang paten. Nanti kalau sudah oke, berarti saya mau masukin ke hidung yang sebelah kiri. Jangan lupa pakai gel ya. Nanti dikasih gelnya, tapi nggak boleh banyak-banyak gelnya ya. Karena di hidung itu kan banyak slime. Kalau terlalu banyak nanti akan semakin banyak slime-nya. Jadi cukup sebagai pelumas aja, tipis aja kasihnya ya. Nanti tinggal dimasukin. Kalau ini langsung aja masukin ya. Ini hidungnya kayaknya bukan hidung NPA ini. Abnormal. Ada polip kayaknya ya. Jadi bu kayak misalnya ke pasien beneran itu bakal muter si selangnya itu. Muter gimana? Ke belakang kan itu kayak nusuk gitu bu, kayak nusuk ke mata. Gini. Ya. Kayak pasang NGT. Ya, kalau NGT kan nanti langsung masuk. Jadi opa sama NPA itu dia sebatas sampai jalur nafas atas ya, nggak sampai masuk ke trachea. Jadi dia cuman ke saluran nafas enggak, masuk ke saluran pencernaan enggak, cuman di antara itu. Dia masuk ke situ. Ya. Susah ini mah bukan ininya. Terus bukan kalau misalnya ada klien yang si hidungnya itu banyak slime gitu, pas dimasukin pasti si ini dibersihkan dulu makanya biasanya nanti ya. Atau misalnya kalau misalnya pasien yang nggak sadar tetap dimasukin nggak apa-apa. Nanti kan paling dia ada refleks di mulut ya, kan nyambung tuh ya dari hidung, nanti dibersihkannya lewat mulut, ditarik si slime-nya. Nah ini susah, pokoknya ini sampai mentok di hidung ya, sampai nempel ke sini. Ada yang pernah ngelihat pasien terpasang NPA nggak? Belum. Enggak ya. Nah nanti kalau ngelihat ada yang terpasang NPA, dia kan nggak akan klewer gini, dia nanti akan nempel di hidung ya. Bedain sama NGT ya. Bisa kalian bawa susu dimasukin ke sini gitu ya. Hati-hati ya. Ini nanti akan nempel di hidung pasien. Dia mentok di sini, di lubang hidung. Oh, ya. Kalau NGT makan di mulut ya, di mulut, di selangnya diiniin ya. Dikeluarin gitu ya. Kalau ini mah dia nempel di lubang hidung. Ya, jadi jangan sampai salah masuk. Ya. Oke.
Paham NPA? Paham ya? Jadi OPA, NPA mereka hanya sebatas sampai jalan nafas bagian atas ya, nggak sampai ke trachea, nggak masuk ke trachea maksud saya. Sekarang ada kasus nih, pasiennya kecelakaan lalu lintas ya, terus kepalanya itu terbentur sampai mukanya itu hancur, dia butuh jalan nafas. NPA bisa masuk nggak? Enggak. Nggak. OPA bisa masuk nggak? Enggak. Gimana cara kita buat jalan nafas pasien? Tracheostomi. Tracheostomi. Nah, tracheostomi adalah alat untuk manajemen airway yang ketiga. Ini ya. Jadi tindakan tracheostomi itu pembedahannya tetap sama dokter ya. Kita sebagai perawat hanya merawat, memastikan bahwa tracheostominya steril. Udah pada lulus ujian tracheostomi? Udah ya. Yang dibersihkan itu bagian dalamnya juga ya. Ini dibersihin gitu kan. Terus nanti kalau sudah ini akan masuk ke trachea. Beda sama OPA sama NPA ya. Kalau OPA NPA mah kan tadi sebatas. Nanti kan ada lubang saluran nafas ya trachea ya. Cuman sampai sini doang nih. Tapi kalau tracheostomi dia masuk ke dalam. Jadi sudah masuk ke paru. Makanya nanti kalau tracheostomi biasanya bisa langsung disambungkan dengan alat ventilator atau amubek. Jadi dikasih nafasnya nanti langsung dikasih amubek ya. Itu tracheostomi ya. Terus yang keempat. Nih, ada yang pernah lihat alat ini nggak? Belum. Ini teh namanya LMA. Ini LMA. Ada yang tahu nggak LMA singkatan dari apa? Laryngeal mask airway ya. Ini kan kayak masker ya. Iya. Cuman dipasangnya bukan di hidung, tapi di trachea. Nah, jadi alat ini kita lepas dulu ya. Alat ini nanti akan kita masukkan ke dalam mulut pasien. Nih, ini tuh ada ininya apa? Buat udaranya kita tarik dulu. Jadi ketika dimasukin ini harus posisinya kayak gini, jangan dulu menggembung ya. Nah, nanti dimasukin nih ke dalam mulut pasien. Nah, ini biasanya dilihat dari berat badan pasien ya. Kalau berat badan 30 sampai 50 pakai ukurannya ini ukuran nomor 3 gitu ya. Nah, tapi kalau bisa udah di rumah sakit biasanya nggak ngelihat BB karena kan kita nggak menghitung berat badan ya, hanya mengestimasi aja. Jadi kira-kira aja. Ini nanti akan masuk ke dalam mulut pasien. Nah, kan di dalam mulut itu ada trachea ya. Sama ada saluran pencernaan ya. Nah, ini tujuannya sebetulnya untuk nutup si trachea. Jadi nanti ketika ada udara masuk dari sini, oksigen dari luar gitu ya, dia akan maksimal masuk ke trachea. Tapi ini nggak sampai masuk ke trachea ya, cuman nutupin trachea. Ibaratnya kalau di luar kan masker ya kayak gini ya, ini ya, cuman di hidung gitu kan. Kalau ini di trachea masuknya. Nanti kita masukin ke dalam. Pentemnya nanti dimasukin ya, pentemnya si alatnya dimasukin sampai batas mentok dia nempel ke trachea ya. Ngelihatnya dari mana? Kalau di manusia bisa dibuka, kalau ini kan pentem ya, dia terbatas. Kalau di kita ini akan kelihatan masuk nempel. Kalau sudah masuk ini dikasih angin lagi biar memfiksasi, jadi nggak akan mudah keluar ketika dia udah nempel di trachea. Ini namanya LMA, masker tapi bukan untuk hidung, maskernya untuk trachea ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk memaksimalkan oksigen, dia lebih efektif dibandingkan dengan OPA dan NPA. Karena kalau OPA NPA mah ibarat ini jalan nafas nih, dia mah cuma ngegantung di sini doang, cuman dia ngasih nafas oksigen gitu ya. Nah,
Kalau ini mah dia langsung to the point, walaupun nggak masuk ke trachea ya. Beda sama kalau tracheostomi mah tadi selangnya memang masuk ke trachea. Kalau ini enggak. Oke? Oke. Nah, alat selanjutnya yang terakhir. Oke, ini margil untuk ngambil sumbatan. Kalau misalnya ada bakso atau misalnya mainan gitu ya. Kalau udah di rumah sakit, itu pakai alat ngambilnya. Misalnya ada bakso nih, tinggal ditarik aja. Selama masih terjangkau dengan ini ya. Tapi ini kayaknya kejangkau sih. Tarik. Kalau nggak kejangkau berarti nanti kita akan bahas apa coba? Abdominal atau chest thrust, dikeluarin, ditekan dari dada. Ya nanti kalau misalnya udah agak kelihatan baru dibantu pakai margil, keluarin, oke ya. Itu terakhir. Nah di sini ada laryngoskop. Kalau yang suka nonton film Korea lagi sebenarnya pasti nggak aneh dengan alat ini. Pernah lihat alat ini? Enggak. Ini namanya laryngoskop. Ini masanginnya, ini tinggal dicantel aja ya. Ukurannya beda-beda, tergantung ukuran pasiennya, ya. Karena ini pentemnya ininya kecil ya, walaupun dia orang dewasa, saya pakai yang kecil ya. Ini tinggal dicantelin. Ini kan ada cantelannya ya. Cantelin. Nanti tinggal dibuka. Nyala. Nah, ya. Ini adalah sebagai alat bantu senternya gitu ya, untuk membuka atau melihat jalan nafas pasien. Nah, ini sebagai alat aja ya. Ini mah nggak dipakai untuk dipasang seterusnya. Ini mah sebagai alat bantu ngebuka jalan aja. Nanti yang dimasukin mah ini namanya ETT, endotracheal tube. Ya. Kalau ETT dia hampir sama dengan tracheostomi, masuk ke dalam paru. Nanti biasanya ini nih yang kalau misalnya teman-teman suka lihat ventilator, disambunginnya tuh ke sini. Ya, kan ke pasien tuh suka ada yang terpasang selang gini gening ya. Terus di sini tuh kayak ada selang apa sih? Yang anak-anak kecil suka mainin itu. Popmart ya, Yang paraket selang yang gitu ya. Kan waktu itu bagi banyak-banyaknya ya. Kalian tahu nggak itu tuh bekas COVID tahu kayaknya. Waktu itu kan pas boomingnya itu. Iya yang ada di sedotan kan ada itu. Memang kok Tapi bukan sedotan, gening mainan yang dalam suka ada lampunya gening. Kayak gitu. Gini kan bisa dikecilin lagi. Nah itu teh selang ventilator ya. Ya bukan suzon ya. Waktu COVID itu kan banyak yang pakai ventilator tuh. Selangnya banyak, jadi limbah tuh akhirnya diambil buat jadi mainan anak-anak. Meureun ketangnya sih ngarang. Cuman kemungkinan ya, karena kan banyak banget booming waktu itu. Nah nanti disambungin ke sini. Nanti kan suka ada kelihatan gitu ya, ngepung. Nah nanti ada ventilator gitu ya, nanti tinggal disambungin aja. Nah cara masukin ini karena dia harus masuk ke trachea, nggak boleh main-main, harus bener-bener dilihat, jangan sampai salah masuk ke saluran pencernaan. Udah belajar anatomi fisiologi sistem pernafasan? Apa bedanya lubang nafas sama lubang pencernaan? Kekhasannya apa? Kalau pernafasan mah si lubangnya teh pinggirnya teh kayak ada bunganya gitu, ada jendulan-jendulannya. Ya, itu nafas. Kalau misalnya pencernaan mah lurus, biasa aja. Kalau nafas dia ada lubangnya gitu. Ada kayak jendulan-jendulan ya di samping-samping si buletannya teh. Ya. Nah, caranya masukinnya kayak gini. Ini kan nanti dimasukin ya sini. Nah, caranya ini bukan dicongkel, ini namanya tindakan intubasi ya. Nanti di keperawatan kritis kalian akan lebih detail diajarin ini. Bukan dicongkel gini nih. Karena kalau kayak gini, gigi pasien bisa patah. Jadi caranya ditarik ke bawah. Nah, bukan gini ya, tapi jadi dipaksa dibuka gitu. Jadi ke bawah. Jadi lidahnya kita tarik ke bawah, bukan dicongkel gini, tapi ditarik gini. Kalau udah, nanti kan ada senternya tuh, kelihatan misalnya ada lubang nafas ya. Ini dimasukin tapi harus cepet ya. Nah, kalau udah masuk,
boleh dilepas. Nah, ini ada si pengisi udaranya. Tadi kan ada, oh ya, saya buka dulu biar kelihatan. Nih, kan ada ini ya. Nah, ini tuh nanti dikasih udara kalau udah masuk. Nah, Jadi kunci ya, Bu. betul, jadi ngunci. Ini yang batas hitam, ini batas sampai masuk trachea. Kalau misalnya si yang hitam ini sudah nggak kelihatan atau udah masuk trachea, udah berarti jangan dipaksain masuk. Jadi nanti kalau misalnya dia pasiennya bergerak gitu ya, dia misalnya narik-narik ini, dia akan tertahan. Tuh, ya. Nah, ini kan tadi udah masuk nih ceritanya. Nah, ini tadi ya, dimasukin lagi. Ini tindakannya boleh dilakukan oleh dokter sama perawat ya, tapi seharusnya sama dokter. Tapi kalau misalnya kondisi darurat, perawat boleh melakukan. Nah, misalnya segini masuk ya. Kalau sudah masuk, ini tadi kita isi udaranya ya untuk memfiksasi. Dan ini boleh langsung disambungkan dengan amubeg. Kalau misalnya ventilator udah siap, boleh langsung ke ventilator ya. Ini nanti tinggal disambungin ke sini. Nah, jadi ngasih udaranya, dia akan langsung masuk ke paru. Ya, khususnya pada pasien-pasien yang sudah misalnya gagal nafas. Contohnya kemarin kasus flail chest misalnya ya, atau open pneumothoraks yang memang sudah ada tanda-tanda gagal nafas atau henti nafas, langsung dipasang ini ya, tinggal dikasih atau disambung ke venti ya. Terbayang? Terbayang. Jadi ada berapa alat untuk manajemen airway teh? Apa aja? Kopa, NPR, tracheostomi, LMA, sama ETT. Tuh ya. Itu sebatas alat yang digunakan untuk manajemen airway dengan alat yang sering digunakan untuk manajemen airway. Nanti ini akan nyambung di PEMFIS. Jadi di PEMFIS nggak akan bahas dari sini lagi ya, langsung aja nanti misalnya pasang OPA atau suction gitu ya, sama breathing, circulation dan lain-lain ya. Ini mau nggak diujiankan, nanti PEMFIS yang diujiankan lah ya. Kelompok kok, nanti dinya parsial, berarti sebagian ya. Ada yang total. Ujian? Alhamdulillah ya. Kalau misalnya total, biasanya tidak ada suara ya, pasien nggak bisa bersuara, jadi udah langsung biru aja mukanya ya. Nah, kalau misalnya kayak nemu kasus kayak gitu, mau diapain? Ditepuk. Ya, biasanya ditepuk bagian belakang Oh, ditepuk bagian punggung. Oke. Saya minta satu orang, sini. perut bikinnya. Siapa nih teh? Oh, Nisa. Oke, sini. Nah, misalnya Nisa lagi ketawa-ketawaan nih makan bakso sama saya gitu ya. Tiba-tiba Nisa nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kayak gini, jangan ditepuk ininya. Kalau ditepuk dia makin turun ke saluran nafas. perut, ya perut. Nah, nanti kita ada namanya teknik Heimlich maneuver. Ya. Apa sih teknik Heimlich maneuver itu? Ini saya dulu ya, ya. Heimlich maneuver itu adalah teknik untuk membebaskan jalan nafas pada pasien tersedak. Nah, Heimlich maneuver ada 3 tipe nih. Satu, ada abdominal thrust. Yang kedua, ada chest thrust. Yang ketiga, ada back blow. Ya. Abdominal thrust dipakai kapan, Bu? Abdominal thrust dipakai pada pasien yang sadar, masih bisa berdiri. Kalau chest thrust dilakukan pada pasien yang tidak sadar. Yang terakhir back blow dilakukan pada bayi, ya, back blow bayi. Nah, misalnya sekarang kondisinya Nisa kan masih sadar ya, masih bisa berdiri, berarti teknik Heimlich maneuver yang kita lakukan adalah teknik abdominal thrust. Caranya, kalau ada yang tersedak, kalian jangan coba-coba inform consent. Bukan memang iya betul inform consent, tapi lihat kondisi ya, pasien udah nggak bisa nafas. Nisa kenapa?
Apa? Jadi tanya gitu kan, nggak akan bisa jawab. Makanya langsung ambil tindakan. Posisinya penolong ada di belakang pasien. Pasiennya disuruh buka kaki sedikit. Nah, dibuka kakinya. Nanti kaki penolong masuk ke sela kaki pasien kayak gini, ya. Nah, baru nanti kita lingkarkan tangan, posisinya di area abdomen, bukan di pecs ya. Abdomen. Posisi tangan seperti ini. Ngepal. Oh, ngepal itu. Nanti yang ini yang ditekan ke abdomen. Oh. Yang ini ya. Nah, nanti baru di Oh. abdomen ini. Ya, jangan asa-asa ya, tong asa-asa ya. Ya, tapi kalau pasiennya sadar ya jangan digituin, muntah dan ya. Ditekan sampai beberapa kali sampai dia bisa keluar. Kenapa sih harus ditekan di abdomen? Tadi merangsang refleks gag. Oh, iya. Yang kedua, abdomen itu adalah satu organ yang paling besar di antara organ lain ya. Ketika ada tekanan di diafragma, maka di bagian paru, di bagian saluran nafas akan tertekan sehingga ada tekanan untuk keluar. Ya, kalau misalnya ditepuk, justru dia akan semakin masuk, ya. Jadi harusnya di abdominal. Nah, tapi misalnya gini, tersedak, saya yang tersedak nih misalnya, tapi posisinya saya lagi hamil, bisa nggak abdominal thrust? Nggak bisa. Nanti yang keluar bukannya baksonya, Bayinya. bukan bayinya tuh. Kalian pikir bayinya bebannya bisa pecah. Kebanyakan nonton film Susana ini, di perutnya tekan bayinya keluar. Enggak ya. Nggak boleh. Jadi kalau ibu hamil ini terkecuali walaupun dia masih dalam kondisi sadar. Untuk ibu hamil dan pasien obesitas itu kita pakai teknik chest thrust. Kita samakan dengan pasien tidak sadar, ya. Pasien obesitas juga kan ya mau abdominal thrust gimana? Kita aja nggak nyampe gitu ya. Mau ditekan kayak gimana ya? Jadi kita samakan dengan pasien yang tidak sadar. Oke. Paham untuk abdominal? Kalau pasiennya anak kecil bu, tapi dia udah bisa berdiri, abdominal thrust bisa nggak? Bisa, tapi posisi kitanya ngikutin posisi anak ya, jongkok. Nah, jadi kita sejajar dengan anaknya. Kakinya disesuaikan aja, nanti anaknya suruh kayak gini kan nanti kita jongkok sebagian ya. Nah kaki yang ini buat tahanan aja. Sebenarnya posisi kayak gini buat tenaga aja sih, biar ada kuda-kuda ya. Kita ada tenaga buat neken. Oke? Sip. Sekarang kita masuk ke chest thrust. Tadi abdominal thrust. Chest thrust itu dilakukan pada pasien yang penurunan kesadaran. Dilakukannya itu kan tadi abdomen ya. Abdominal berarti di abdomen. Kalau chest thrust berarti di dada, tapi di dadanya di PX. Nih, PX ya. PX itu kan ujung sternum ya. Apa PX itu singkatan dari apa? Proses Poideus. Proses Poideus. Ya. Gitu ya. Nah, beda dengan RJP. Nanti kita akan belajar RJP ya. Kalau RJP kan di area sternum ya. Ini sternum nih. Biasanya di bawah mid sternum atau 3/4-nya di sini ya. Tapi kalau chest thrust itu di area PX, di batas bawah sternum ya. Posisinya penolong ada di depan pasien. Bisa naik ke tubuh pasien, Bu? Bisa. Ya. Nanti tinggal ditekan. Oh, neken sambil ke atas gitu. Nekannya sambil ke atas. Beda sama RJP. Kalau RJP kan fokus ke bawah ya. Ke bawah. Kalau ini dia nekannya sambil kita dorong ke atas. Berapa kali? Sampai sumbatannya Keluar. ya. Sama kayak pasien tenggelam. Nah, pasien tenggelam yang waktu saya cerita ya, ada dua kemungkinan. Kalau misalnya pasiennya tenggelam, dicek dulu nadinya. Kalau nadinya nggak ada, berarti tindakannya RJP. Tapi kalau nadinya ada, chest Chest thrust. ya. Jadi kalau misalnya ada pasien tenggelam, nanti kan belajar RJP ya, udah belajar chest thrust juga, teman-teman bisa membedakan ini RJP atau chest thrust. Ya, nanti akan berbeda. Chest thrust kan tadi kayak tadi ya, kita bisa naik ke tubuh pasien di atas, ditekan gitu ya. Nah, nanti RJP akan kita belajar. Nanti coba kita evaluasi apa kelihatannya perbedaan antara chest thrust dengan RJP ya. Oke? Nah, ibu hamil dan obesitas sama kayak gitu ya, dilakukan tindakan chest thrust. Sekarang terakhir ada back blow. Nah, Vi bawain bayi Vi, sorry Vi. Back blow ya. Ini udah ngelewatin fase anak ya? Udah pernah belajar memandikan bayi? Sudah. Nah,
Nah kan kalau misalnya memandikan bayi itu dia ada posisi ke belakang ini ya, itu tangannya nggak ada, maaf ya. Yang satu tangannya mencepit ke area leher, satu lagi dikepit di ketiak ya. Ya. Nah back blow itu posisinya kayak gini. Jadi dilakukan pada bayi yang masih memungkinkan untuk digendong seperti ini. Ini kan Phantom. Kalau Phantom mah dia plastik ya. Iya. Tapi kan kalau bayi mah pasti melenyap gitu ya. Jadi kalau menemukan bayi tersedak, kalau bayi tersedak tanda-tandanya apa aja? Biru. Biru. Betul. Terus Gak bisa napas. Ih, Astagfirullah. gelisah bisa. Terus yang khas paling khas Nangis. nggak bisa nangis. Oh, justru nggak bisa justru. nangis. Berarti gak nangis. Nah ya sekarang bayi itu kan normalnya menangis ya. Jadi nanti kalau menemukan bayi nggak nangis, jangan pinter anteng soleha gitu ya. Harus dicek kenapa nih nggak nangis. Karena lumrahnya kalau bayi menangis gitu ya. Kalau nggak nangis berarti ada sesuatu gitu kan. Nah kalau ada tanda-tanda seperti itu, apalagi kebiruannya biasanya seluruh tubuh, kalau bayi bukan muka aja ya, itu harus diperhatikan. Kalau seperti itu gimana Bu? Oh langsung ambil posisi seperti ini. Misalnya Bu nggak ada kursi, misalnya nggak ada tempat untuk duduk gitu ya di lapangan, ya udah nggak apa-apa, kita tinggal ambil posisi aja, kitanya jongkok kayak gini ya. Nah ini kaki kita yang di sini sebagai tahanan badan bayi. Nah posisi bayi harus agak ini ya, baru Condong ke kita bawah. agak condong ke bawah gini, baru kita lakukan tindakan back blow. Back blow itu bukan di gini ya, tapi di nah, jadi bukan di tepuk-tepuk gini, tapi di sambil didorong. Hati-hati ya bayi, jangan tarik tuing di sini aceleng ya. Sesuaikan aja dengan badan bayinya. Nah nanti kalau misalnya udah ada tanda-tanda dia menangis ya, kebiruan hilang, berarti sudah keluar. Kalau bayi biasanya sumbatannya apa sih? Mainan. ASI. Oh. Masa Oh, orang bayi. main, ya? Astagfirullah. Nah, cilok nggak mungkin ya, kecuali ibunya kurang pengetahuan, bayi segede gini udah dikasih makan misalnya ya gitu. Kecuali misalnya udah agak gede ya mungkin aja ya mainan dia fase oral tuh, mulai masukin apa ke mulut gitu ya, dia beresiko. Oke, paham sampai di sini? Paham. Jadi ada teknik apa aja yang manuver teh? Abdominal. Abdominal plus, Abdominal thrust, back blow. leg compression atau thoracostomy. Apa sih nih thoracostomy itu tindakan untuk apa? Mengeluarkan udara. Mengeluarkan udara. Biasanya tindakan ini dilakukan pada pasien tension normal. Oke, masih nempel berarti ya, baru kemarin masih hangat ya. Nah, ini ada alat-alatnya. Tadi ya tujuannya adalah untuk mengeluarkan si udaranya. Kalau tindakan ini juga sama, ini bisa dilakukan. Pokoknya semua tindakan gawat darurat itu bisa dilakukan di prehospital dan intrahospital ya. Untuk yang di prehospital biasanya needle thoracostomy ini dilakukan seadanya. Seadanya di sini dalam kutip tidak bisa sesteril ketika di rumah sakit gitu ya. Kok di rumah sakit mah kan steril banget ya. Maksudnya harus benar-benar ya, jangan sampai ada benda yang tidak steril masuk ke paru-paru. Paru-paru itu kan steril ya. Tapi yang namanya gawat darurat kalau kejadian di prehospital ya haula aja, yang penting nyawa pasien Terselamat. dulu ya. Urusan komplikasinya itu nanti aja gitu kan ya. Intinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di lapangan, kalau yang suka ngelihat film-film Korea, ya kan itu mah bisa pakai pulpen ya, pakai tusuk. Tadi yang kalau kelompok sebelumnya boleh nggak pakai tusuk konde gitu nggak Bu? Gitu ya, boleh. Silakan aja, tapi ya kita steril seadanya. Misalnya kalau nggak ada alkohol ya air lah diguyur gitu ya, atau si alatnya dibersihkan dulu pakai air gitu ya. Yang pasti tidak beresiko infeksinya besar gitu ya atau tinggi. Nah, untuk alat-alatnya apa di sini? Nah, di sini kalau misalnya ini ceritanya settingan kita di intrahospital aja ya, di dalam rumah sakit ya. Untuk dalam rumah sakit berarti tindakannya steril. Ya, di sini ada pasta steril, ada gunting sorban ya, ada handscreen steril,
sama ada duk bolong ya. Nah, di sini juga ada squid ya. Squidnya untuk apa? Squid ini untuk ngambil lidocaine ya. Lidocaine itu apa sih? Nah, anestesi ya, untuk mengurangi resiko nyeri pada pasien ya. Ini diambilnya sekitar 1 sampai 2 mili aja untuk lidocaine-nya. Nah, terus di sini juga ada apa ini? Avocat ya. Avocat itu merek sebenarnya, Aviline catheter. Aviline catheter. Nah, ini nanti yang akan dimasukin ke paru-paru pasien ya. Jadi kalau di intrahospital, kalau di prehospital kan yang penting kalau adanya squid atau needle squid ya udah masukin aja gitu ya. Tapi kalau udah di rumah sakit mah pakainya Aviline. Jadi nanti si jarumnya dilepas, biarkan cuman silikonnya aja yang nempel. Nah, gitu ya. Kayak infus ya, kayak gitu. Terus apalagi di sini? Ini ada pinset ya. Pinset biasanya untuk kasa. Nanti kan kita akan bersihkan area badan pasien ya biar steril. Nah, sekarang kita siap-siapin alat dulu misalnya ya. Inform konsen seperti biasa ke pasiennya. Cuman inform konsennya mungkin tidak akan sedetail seperti di ruangan kalau di Gadar ya. Langsung aja, misalnya ibu saya perawat Nurul. Hari ini saya akan melakukan penusukan jarum di dada ibu ya. Jangan bilang needle tracheostomy. Pasiennya nggak akan paham ya. Jadi di sini bilang aja, Bu, saya akan menusukkan jarum ke dada ibu. Tujuannya untuk mengeluarkan udara biar ibu tidak sesak ya di dada ibu. Kalau misalnya oke, si ibu kan nggak akan bisa jawab karena dia lagi sesak ya. Udah langsung aja kita ambil alat ya. Baik, saya siapkan alat dulu. Kenapa kedinginan? Iya. Itunya nggak ada remote-nya. Berarti cari tiang infus. Oke, persiapan. Jadi kita pakai handphone. Ya, nanti handscoon-nya kita ganti 2 kali. Kalian udah pada lulus pakai handscoon steril? Nah, kalau sudah, kita siapin alat nih. Masukin ke bak steril ya. Tadi ada squid, ini dibuka dulu misalnya ya squidnya. Lepas ini. Terus ini dimasukin. Nah, ini sorry ya, lidocaine ini biasanya terpisah ya, dia di luar, jadi nggak perlu dimasukin. Kita buka aja ampulnya, simpan di dekat bak steril. Nah, ini tinggal diambil aja, pakai squid yang ada di dalam bak steril ya. Terus setelah itu ada kasa. Bengkoknya harusnya ada 2, satu untuk sampah, satu untuk Alat. kalau udah masuk NaCl dimasukin ke komnya. Di sini dimasukin komnya. Ini harusnya pakai tusukan itu ya biar keluar si airnya. Baru ke betadin. Betadin ini sebenarnya udah nggak boleh ya, di rumah sakit juga sudah tidak disarankan. Jadi ini nggak pakai itu, pakai NaCl aja ya untuk desinfeksinya. Udah, kalau sudah selesai baru kita Bisa sama orang tua yang busuk. ini tusuk. Kok ini tusuk? Wah, sabar. Ini duk bolong di sini ya, sorry, di dalam ini ya, di dalam bak steril ya. Kita ganti sarung tangan pakai handscoon ya, steril ya. Oke, ganti handscoonnya. Kalau sudah ganti, baru kita coba bersihkan area yang akan kita tusuk. Nah, baru sekarang tusuk ya. Tapi sebelum tusuk, di sini kita pakai dulu duk bolong. Ini kan tadi pas inform konsen udah dibuka ya bajunya ya. Ibu, punten ya, ini saya pasangin ini duk bolong dulu. Jadi kita tahu untuk apa sih fungsi duk bolong? Menandai area yang akan kita lakukan tindakan. Dan ini meminimalisir resiko on ya, karena ini steril ya. Selama yang pakai duk, yang kena duk dia steril. Kalau sudah, di sini ada kasa. Kasanya kita masukin ke NaCl.
kita lakukan desinfeksi. Gimana cara membersihkan area apa di sirkuler dari dalam ke luar? Atau bisa juga swab ya, sekali ya. Buang, ambil lagi, buang lagi, ambil lagi. Ya, udah selesai. Kita buang ke bak ke bengkok yang sampah dengan yang ke alat ya. Baru kita ambil spuit. Nah, spuit ini kita ambil dulu si lidocaine yang udah tadi dibuka ya. Diambil 2 mili aja. Cara nyuntikin lidocaine gimana, Bu? Nah, ini saya contohin dulu ya biar kelihatan ya. Lidocaine itu dikasih dengan teknik tekan ya. Cara masukinnya, karena ini tindakannya hanya 1 titik ya, kita masukin jarum. Itu jangan dicabut-cabut. Jadi kita masukin dulu. Ini ya. Masukin, tarik sedikit, ubah posisi. Ya. Jadi jangan cabut gitu ya. Jadi sekali tusuk aja, cuma nanti kita mainin di dalamnya. Tarik lagi sedikit, pindah lagi posisi, masukin lagi ya, sampai semuanya kena. Udah selesai. Ini kita buang ke sampah ya. Kalau sudah, ini kan posisi kita kembali lagi ya, tadi nyontohin dulu begini. Baru kita siapkan. Nah, sekarang baru tusuk bener ya. Udah dibersihin, kasih lidocaine. Bu, ini sekarang saya tusukkan jarumnya ya, Bu ya. Ini kan udah steril ya, udah dibersihin. Sambil dicek di CS berapa? 2. Kalau misalnya needle thoracostomy, kemungkinan gagalnya sedikit karena pasti masuk. Lapang paru itu luas ya, beda sama kardiak tamponet. Nah, kalau ini kan harus tepat masuk ya ke paru-paru. Kalau kardiak tamponet mah dia harus sampai perikardium aja, nggak boleh sampai nembus ke jantung. Nah, ini kita lepas. Kita tusukkan secara IM. Di sini aja kasih contoh sama saya ya. Nih. Ini kan udah ICS nih. ICS itu intrakosta ya, antara kosta. Sampai mentok si korennya. Kalau udah masuk, tarik jarumnya. Ini akan keluar udara. Ya. Akan teraba. Dulu saya pernah nanganin pasien waktu residensi ya, zaman masih residensi di RSAS. Itu pasiennya tensi pneumotoraks di 2 bagian paru, kanan dan kiri. Jadi itu needle thoracostomy-nya itu tidak hanya 1. Di sini 3, di sini 3. Ya, di lapang paru. Jadi ketika dibuka, dia kan pakai kain tipis gitu ya. Ketika dibuka ini isinya IV line semua di sini. Ya, kalau misalnya sudah, tinggal difiksasi aja. Boleh pakai plastik misalnya tadi ya, di kayak kupu-kupu gitu. Gitu. Ya. Ada yang tanyakan? Berapa lama ini terpasang? Sampai gak terasa ini. Nah, kalau misalnya di pre-hospital kan berarti sama di perjalanan menuju ke rumah sakit ya. Ketika di rumah sakit, nanti akan dilihat ini masih perlu dipasang atau tidak. Pertama, kita lihat dari hasil ronsen. Ya. Kalau misalnya gambarannya tadi sudah mulai berkurang si tekanannya, berarti sudah mulai keluar si udaranya. Tapi tidak menjamin ketika kita cabut dia akan berhenti ya. Siapa tahu tekanannya malah nambah lagi. Berarti kapan waktu yang tepat adalah setelah kita lakukan tindakan chest tube. Ini bekas ini kayaknya phantom chest tube nih. Chest 2 kan ya, di sini dipasang selang, nanti tinggal dilihat tekanannya seperti apa dan dievaluasi melalui pemeriksaan ronsen. Tadi kelupaan di awal, harusnya sebelum dilakukan tindakan yang dikaji apa dulu coba? Sebelum main tusuk. Nah, tanda-tanda tension pneumotoraks ya. Cyanosis, terus apa lagi? Vena jugularisnya distensi. Terus tracheanya, kan kita mau menentukan dia di kanan atau di kiri nih, jangan sampai salah tusuk ya. Tensionnya di kanan, di kiri, kita nusuk di kanan gitu kan ya. Jangan sampai salah. Terus apa lagi?
tekanan darah, akralnya itu juga semua diperiksa ya, dicek lagi. Terus kalau di rumah sakit sebetulnya tidak perlu, ya boleh sih pakai misalnya kita mendata dengan tanda-tanda tadi. Tapi kalau udah di rumah sakit mah kan ada mesin ronsen, langsung dilihat aja, nanti kelihatan tensionnya di mana, di kanan atau di kiri. Terbayang?